Halo guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini mau buat pecot. Bahannya rotan ya, bahannya rotan nih. Bahannya rotan kecil karena mau bikin pecot seblak ya. Pecot bisa buat nyabet, bisa buat bunyi-bunyian. Jadi tidak pecot bunyian atau pecot seblak saja, tapi double fungsi gitu. Terus ini ada rotan yang sudah diirat ya, nanti ada fungsinya juga, bisa dipakai memanfaatkan rapia bekas. Ini kalau belanja bahan kue, ada rapia bekas saya kumpulkan, saya jadikan pecot. Oke guys, langsung saja saya mau membagi rotan ini menjadi 3 bagian pecot. Pecot gawe pecot guys. Diangkat dulu segini. Nah, segini gede nih tadi. Ini bongkot kene pucuk. Diirat dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya mau irat dulu. Irat pecot, hati-hati iratannya biar nggak sembret. Mendel ya, kipas. Irat rotan itu harus hati-hati kayak ngirat pring. Kalau nggak hati-hati maneman bahan nih guys. Oh, yang bau itu rotan ambune kok kecing-kecing apa? Karena rotannya ini saya rendam dulu guys, biar gampang untuk diirat sama dibuat. Ambune kecing, ambune kayak silet, kayak silet. Nah, setelah jadi 3 bagian begini, ini bisa dibikin pecot, dan sudah banyak juga pecot-pecot yang dibuat itu. Nah, ini pecot-pecot yang sudah jadi. Nah, ini pecot yang sudah jadi guys. Pecotnya ini banger barang tiba. Ini pecot yang sudah jadi itu. Ini interview dulu pecot yang sudah jadi. Jadi pecotnya ada fungsinya juga. Ini clean ring. Nah, pecot ini udah ada fungsinya. Ini pecot ndak iso dibuat untuk tunggangan kuda mau tunggangan sapi, atau untuk pegon itu pakai ini pecotnya. Ini dari rotan juga. Ini dari rotan pecotnya. Terus ini dari rotan juga. Ini pakai rapia bekas semua ini. Nah, ini untuk pegon juga pecot ini. Ini pecot untuk pegon. Nah, untuk tunggang, untuk pegon pakai pecot ini bisa nih pecotnya. Nah, ini pecot untuk mencambuk ya. Ini pecot untuk pencambuk saya setting. Pecotnya ini untuk ngajar orang, atau dulu dipakai oleh tentara-tentara zaman dulu. Ini pecot ini emang sudah saya perhitungkan untuk lentengnya, jadi mentelnya jebret untuk nyabet. Kalau ini buat nyabet untuk bajak, untuk kuda, untuk pegon kayaknya tidak kelasnya. Kalau ini saya buat emang sengaja untuk menghajar atau untuk menyambuk, untuk memberikan hukuman. Dan pucuknya sini itu kalau hukuman itu diberi keling bulat gitu kan, keling bulat dari kuningan atau bahan yang kuat, yang tidak terlalu berat, mungkin krum-kruman atau apa, titanium apa lah gitu. Pokoknya nggak terlalu berat, biar nggak balik ke mata kita atau ke pipi atau ke telinga kita. Itu pas biar targetan sini pas target sini tambahin logam. Jadi kalau buat nyabet mak jebret gitu langsung kena. Nah, ini pecot untuk kalau naik kuda.
pakai ini bisa. Kalau naik kuda bukan ini untuk bendi, kalau kelasnya bendi, tapi kalau kelasnya dokar ini kurang panjang. Kalau untuk ayam atau yem biar kudanya itu ayam, ini kurang pena gitu. Kalau untuk yem itu pakainya ini pecotnya untuk ngayem ayam, misal kuda, andong, dokar itu delman pakai ini. Itu bisa untuk yem dalam arti buat gitu, buat pelan-pelan biar nggak takut mobil, kudanya biar nggak takut motor gitu kan. Kalau untuk baca sawah ya biar hewannya itu tetap konsisten, itu jadi tidak melulu sabet kenceng gitu enggak, tapi untuk yem untuk cuma buat gusah-gusah gitu. Pakainya pecotnya ini udah disetting sendiri pecotnya gitu guys. Ciblek datang ke sini. Nah, ini karo YouTube. Lah kowe kok kan kowe badut ngono tak dandani nggo kowe pengen bagong, kowe ning dadi artis, tak nggoni klinting nggon sikilmu ki apik kowe. Tak nggoni pakan bagong engko. Itu ciblek dateng. Nah, nginjen dari dapur. Nah, ini pecotnya. Jadi buat dan banyak lagi saya taruh di luar sana pecot-pecotnya. Jadi ini kalau ini pecot pasaran, ini pasaran pon Ambarawa. Dulu buat sarana tapi sudah istilahnya sudah tidak dipergunakan lagi dulu untuk sarana ini ya. Untuk sarana ini saya benerin karena di depannya dulu pecotnya ini tidak seperti ini. Ini sudah saya beneri pecotnya. Nih. Ini beli 10.000 atau 15.000 ini tapi dari bahannya sodo atau lidi sapu, lidi itu loh, bukan aren biasa. Nah, kalau ini untuk pegon bisa, ini untuk pegon. Untuk bendi, kalau untuk tunggang ini pecotnya terlalu gedibel, gaber, jadi kurang enak. Kalau untuk jebret gitu kurang pena. Nah, kalau ini bisa untuk kendali gitu jebret. Nah, emang kelasnya untuk kecil. Tapi kalau kelasnya serbaguna ya ini udah bisa buat untuk serbaguna. Jadi untuk bajak kebun, bajak sapi, untuk delman, untuk andong udah bisa ya udah buat seperti ini nih. Udah saya setting ini pecotnya dari rotan juga, perenjalin atau rotan nih. Saya buat seperti ini, dan fungsi daripada bahan yang udah potongan ini satunya Rp500 per satunya gini, per segininya Rp500. Ini panjangnya ada kali 5-7 meter ini. Nah, kalau rotannya saya beli rotan 12 meter harganya cuma 10.000, pelan murah. Nah, ini udah setting pecot ini untuk baja, untuk ngandong, untuk delman bisa serbaguna. Nah, ini bisa untuk gusah juga ya gitu. Nah, bisa. Dan untuk ngandong ya bisa, nih enak buat ngandong tuh, buat nyabet, buat ngandong enak. Nanti tinggal kalau buat ngandong nanti depannya ini, pucuknya ini tinggal diganti agak besar, jadi agak gendol. Kalau agak gendol buat nyabet itu tidak perlu tenaga banyak, tapi cuma seperti ini saja sudah cepek gitu. Kalau ini harus kencang karena pucuknya kecil, beda kalau pucuknya besar. Ada lagi tapi di luar sana saya nggak mau ngambil ya. Sudah saya buat. Tak ambil ya, tak ambil. Ini yang saya maksud, pecot yang bisa bunyi, bisa buat nyabet juga. Ini rotan juga nih saya buat. Ini kemarin saya buat geden dan tikus kalau ini wong ini bunyi. Nah, ini saya buat modelnya seperti ini pecotnya. Dan ini pecot untuk ngandong. Untuk dokar pecotnya pakai ini. Tapi kalau untuk dokar biasanya pucuknya ini, kalau dokar kita cuma pucuknya sedikit gendol. Ini saya buat panjang karena untuk multifungsi. Jadi buat bajak sawah bisa, untuk latih kuda bisa, untuk ngandong juga bisa ini. Kalau untuk latih bisa ini.
untuk jarak panjang, jarak 3 meter, untuk sabetan 3 meter. Ini saya buat juga untuk baja. Ini kombinasi, kalau ini saya buat kombinasi antara bambu dan rotan. Yang gede-gede ini bambu, kecilnya itu rotan ini. Jadi bambunya nggak patah gitu, ijeh iso mentul. Nah ini saya buat, ini fungsi daripada iratan tadi. Ini saya buat antara perpaduan bambu dan rotan seperti itu. Nah ini biasanya fungsinya, ini saya buat fungsinya untuk bajak sawah, fungsinya untuk nyabet ya kan, untuk yem-yem juga ini. Tapi ini saya buat kelasnya kelas kebu, bukan kelas sapi. Kalau kelas kebu itu agak berat karena kulit kebu kan tebel, kalau sapi beda lagi. Jadi fungsinya saya buat dengan pemikiran yang berbeda-beda. Pecut ini ada lagi pecut yang masih di bawah, saya tidak bawa ke atas, masih di bawah. Nah ini yang sering kali mau diminta orang, saya belum boleh karena saya belum buat lagi. Ini bahannya rotan dan iratan, sama iratan ini. Oke, tak detik ini siji harus dikumpulkan jadi satu yang sudah jadi, dan saya mau buat pecut yang baru. Ini yang sudah jadi mau tak singkirkan, tak taleni lagi, tak taleni nganggo kelintring. Cara naleni bubet kayak gini, set bubet deh. Gen tadi gondoli cah cilik-cilik ndak kok kelintring ini kan cah cilik-cilik jikok muni ora iso nguculi. Ora iso ngucule gur kelintang-kelinting ya, kayak cah cilik-cilik kayak ndututi pecut gitu. Nah, dah taruh dulu. Taruh mana ya? Taruh sini lah. Nah, kayak gini. Sekarang buat pecut yang baru, menggunakan bahannya rotan. Nah, biar tidak kebuang, cara nyisik rotannya itu tidak seperti nyisik pring banyak yang dibuang, karena rotan ini ulek eman-eman kalau banyak dibuang. Harus ditali dulu sini biar nggak pecah. Kita nanti kalau punya seling atau punya apa ya, besi tipis lah, atau kaleng pokari sweat atau apa gitu, masukkan sini di paku kecil biar nggak pecah. Fungsi daripada pemberian keling, dikeling biar nggak pecah. Ini dikeling dulu pakai rapia biar nanti kalau ditampar biar nggak membleh atau pecah. Ini saya buat multifungsi seperti yang kecil itu. Ginggu sai kucing juga bisa. Nah, segini nanti tampar. Gawe liwong atiku nalikane sepisan ketemu, lir nguyai segara datan bisa ngluluke atiku. Sabdo pandita ratu mring sliramu, dadi omring sisihku blanggen oh caping gunung caping gunung caping gunung caping gunung
Neng capeng capeng gunung, uripe pengen neng gunung, sego jagung kang dadi segane. Nah, kita nanti tinggal ini. Nanti ini mau saya ginikan dulu biar ketahuan. Jadi nanti motongnya setelah jadi serat, jadi nggak rusak. Kalau motong jadi serat itu rapi pecotnya. Diseratin dulu, jadikan serat. Jadi jadinya tidak pating peleto. Bikin pecut. Nah, nih bikin pecut tuh bikin dulu ya. Ikan aku. Nih. Nanti tinggal motongnya motong serat, jadi bukan irat. Bukan motong irat, tapi motongnya motong serat. Jadi nanti dari sini agak besar agak kecil meret pecut itu kan kalau meret enak dan bunyi kalau meret. Kalau bikin pecut itu harus meret, namanya meret. Nah, bikin pecut, nah gini kan. Karena ini tadi sudah saya rendam, jadi nggak perlu pakai air lagi, nggak embedel. Di sini tuh pinggiratan besar, jadi ya kayak gitu. Kalau malam orang pada balap-balapan, kalau pagi dan sore ya macet-macetan gitu. Udah jadi, nanti tinggal dipotong serat. Nah, ceper ini namanya, orang-orang sini manggilnya ceper, bukan pecut. Nggak tahu nama pecut. Oke guys, ini mau saya ini dulu ya, mau saya potong serat dulu.